Oke, saya langsung ke Bang Bindar. Jadi bicara soal Persebaya, bicara soal PSIS, pertanyaannya adalah kenapa kedua tim ini kemudian sudah tidak bertaji lagi? Kalau kita bandingkan mungkin dengan masa-masa kejayaannya 20 atau 25 tahun yang lalu, apa sebetulnya yang terjadi? Sebetulnya bukan saja PSIS dan juga Persebaya ya. Oh, Kalau siapa kita lagi? melihat ada tim lainnya seperti Persija juga yang sekarang sudah mulai sulit ya bersaing di papan atas. Bahkan musim lalu juga mereka tidak mampu bersaing di papan atas. Jadi ini semua kembali ke kualitas pemain, ada juga pelatih ya dan juga manajemen bagaimana mereka bisa mempersiapkan tim sesuai dengan konsep permainan dari sang pelatih. Contoh seperti Persebaya, kenapa musim lalu mereka kok terpuruk? Bahkan lebih banyak berada mendekati zona papan bawah karena kita kembali lagi melihat kebutuhan dari tim tersebut. Mereka tidak punya striker yang bisa melakukan penyelesaian akhir. Padahal dari segi permainan mereka tidak buruk-buruk amat. Mereka punya banyak pemain asing yang berkualitas, salah satunya yang dipertahankan Bruno Moreira. Mereka punya juga penjaga gawang timnas Indonesia meskipun tidak selalu bermain, Hernando Ari. Mereka punya banyak pemain yang berkualitas. Tapi ketika ada pergantian pelatih, konsep permainan yang baru, mereka tidak punya striker yang produktif, itu yang menjadi persoalan mereka. Kalau PSIS Semarang, sebetulnya mereka sempat bersaing di papan atas musim lalu. Cukup baik, tapi lagi-lagi mereka kehilangan pemain inti mereka, Carlos Fortes, yang pindah ke Liga Uni Emirat Arab. Sehingga mereka pun meskipun bermain baik, bermain ball possession, selalu bisa menciptakan peluang, tapi masalah kembali kepada finishing. Jadi saya pikir hal semacam ini biasa terjadi. Ya ini merupakan dinamika di sepak bola kita, di kompetisi sepak bola kita. Bisa saja ada tim yang memang performanya sedang tidak baik, tapi tinggal butuh waktu saja bagaimana mereka bisa kembali bangkit. Lagi-lagi kepada manajemen. Diperlukan kualitas pemain, pelatih yang pas, diperlukan juga faktor non-teknis lainnya, di mana jadwal pun tidak ada perubahan. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi performa dari sebuah tim. Tapi 20 tahun, 25 tahun, Oke. lumayan lama kan? Iya, tapi kan bukan berarti dua tim ini tidak berupaya untuk bersaing di papan atas. Jadi kita lihat juga dua tim ini fokus ke pengembangan para pemain muda mereka. Kalau kita melihat PSIS Semarang dan juga Persebaya Surabaya, mereka memakai banyak sekali pemain yang berasal dari akademi mereka atau dari kompetisi internal mereka. Yang sebenarnya juga menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jadi kita jangan cuma melihat klub ini yang tidak bisa menjadi juara, tapi kita melihat hal-hal lain yang bisa mereka lakukan untuk bisa memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia dengan memberikan pemain-pemain muda yang justru sekarang menjadi backbone dari timnas kita. Contoh Hernando Ari yang sekarang merupakan kiper timnas kita hampir di semua level, mulai dari sebelumnya U16. Oke.